Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 7 Mei di hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya baca ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Bukan karena korban sembelianmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengejar kita mengenai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita rindu dan kita mau supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ketika ibadah kita berkenan kepada Tuhan, ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya disitulah berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita sebagai umat. Karena itu mari kita terus belajar, kita terus berusaha supaya ibadah-ibadah yang kita buat, ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa berkenan kepada Tuhan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Lalu pertanyaannya, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu ibadah yang seperti apa? Ibadah macam apakah yang berkenan kepada Tuhan? Setidaknya ada 3 model ibadah yang berkenan kepada Tuhan, atau 3 cara yang membuat supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayat 1, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari ayat 1 sampai 6, pemazmur menggambarkan akan kemahakuasaan Tuhan, akan keluarbiasaan Tuhan, sampai kepada ayat 3, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Terus dalam ayatnya yang ke-6, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Dari sini saya melihat bahwa yang pertama, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, kalau ibadah itu kita menyadari akan kebesaran Tuhan. Ketika kita hadir dalam ibadah, kita menyadari akan kemahakuasaan Tuhan, kita menyadari akan keadilan Tuhan, kita menyadari akan Allah sebagai hakim. Ini yang saya sebut sebagai menyadari kehadiran Tuhan, menyadari akan keperkasaan Tuhan, menyadari akan kebesaran Tuhan. Dalam ibadah itu sesuatu yang sangat penting yang membuat ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari akan kebesaran Tuhan dalam ibadah, kita melihat dalam ibadah kita Allah yang maha kuasa hadir dalam ibadah kita, maka pastilah dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita, kita beribadah kepada Tuhan dengan memfokuskan seluruh totalitas hidup kita, karena kita menyadari kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari akan kebesaran Tuhan dalam ibadah kita, bahwa Allah yang Maha Kuasa hadir dalam ibadah kita, sehingga dengan kesungguhan hati, dengan segenap jiwa dan raga kita, pikiran kita fokuskan kepada Dia, maka saya percaya ibadah seperti itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita sebagai umat. Ketika kita hadir dalam ibadah, kita sudah melihat dengan kacamata iman kita,
kacamata rohani kita bahwa Allah yang Maha Kuasa hadir dalam ibadah kita. Kita melihat kebesaran Tuhan dalam ibadah kita, sehingga dengan kesungguhan hati, fokus kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Maka saya percaya ibadah model seperti itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah yang berkenan kepada Tuhan ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dalam ayatnya yang ke-10, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Kuncinya dalam ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Hal yang kedua yang membuat ibadah kita berkenan kepada Tuhan, kalau kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kalau kita mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas pertolongannya, atas berkatnya dalam hidup kita, dan kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mempersembahkan uang kita tanpa ada syukur kepada Tuhan. Karena uang Tuhan punya. Tuhan punya segala-galanya. Sama dengan umat Israel, mereka mempersembahkan korban, mempersembahkan daging beribu-ribu hewan. Tuhan bilang semua saya punya. Artinya apa? Tuhan lebih membutuhkan hati yang penuh syukur dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan daripada korban itu sendiri. Karena itu dalam ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kita boleh memberikan persembahan syukur kita memberikan derma kita kepada Tuhan. Tapi motivasi kita memberikan adalah karena kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan untuk kita menyogok Tuhan. Karena Tuhan kaya, Tuhan yang punya semuanya. Bagaimana kita mau sogok Tuhan dengan berkat-berkat yang ada pada kita? Tapi Tuhan mau ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk puji-pujian kita kepada Tuhan, itu lahir dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Itu yang dimaksud ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kalau kita mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Allah, maka saya percaya ibadah seperti itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah seperti itulah ibadah yang sejati, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang dalam beribadah kepada Tuhan, mari kita bawa korban-korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan bibir mulut kita yang penuh syukur kepada Tuhan. Kita mempersembahkan uang kita, harta kita, kekayaan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur. Bahwa ini semua berkat Tuhan, bahwa Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah melindungi saya, Tuhan sudah memberkati saya. Makanya saya hadir ibadah memberikan korban syukur kepada Tuhan sebagai wujud syukur saya kepada Tuhan. Ketika seperti itu kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan, maka saya percaya ibadah model seperti itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Engkau akan memuliakan aku. Di situ saya melihat bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan, kalau ibadah itu memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita.
Kalau ibadah kita itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir mulut kita, dengan alat-alat musik yang kita pakai, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memberikan kesaksian melalui puji-pujian kita kepada Tuhan, kita mempersembahkan ini untuk memuliakan Tuhan, maka itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hal yang ketiga ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Ibadah yang fokusnya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan bukan untuk memamerkan diri kita. Ketika kita hadir dalam ibadah bukan untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya hadir dalam ibadah. Tapi saya hadir dalam ibadah, semuanya saya fokuskan untuk memuliakan Tuhan. Semua liturgi kita atur sedemikian rupa, puji-pujian kita atur dengan baik, pemberitaan firman diatur dengan baik, dengan satu tujuan, dengan satu maksud, supaya ibadah kita ini memuliakan Tuhan. Hanya nama Yesus yang kita muliakan, bukan diri kita yang dimuliakan. Bukan para majelis, bukan para pelayan yang dimuliakan, bukan para pemain musik yang dimuliakan, bukan orang-orang yang mengisi lagu melalui kesaksian yang dimuliakan. Tapi biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau motivasi ibadah kita seperti itu, maka saya percaya ibadah model seperti itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Kami rindu supaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tolonglah kami ketika kami beribadah supaya kami menyadari akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya dalam ibadah kami mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Karena syukur atas segala berkat, kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami tidak mempersembahkan korban untuk menyogok Tuhan. Tapi kami mempersembahkan korban itu sebagai wujud syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan. Tolonglah kami dalam beribadah, supaya ibadah kami fokuskan untuk kemuliaan Allah saja, bukan untuk kemuliaan kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, umur panjang Tuhan berikan. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.